Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu influencer muda bersama dengan Mbak Lisa sebagai influencer. Mbak Lisa, kalau Mbak Lisa sendiri selama menjadi influencer, suka dukanya apa sih sebagai influencer sendiri? Karena kan katanya ya kalau misalnya di influencer, content creator dan sebagainya itu kan harus konsisten buat konten tiap hari gitu kan, sampai kadang bingung nih mungkin ya mau apa lagi yang dibahas gitu. Benar, karena basicnya sebenarnya tadi balik lagi ke Mbak tuh tidak memaksakan. Kalau memang kan ada yang terfokus ya Nasi ada yang terfokus memang untuk bikin konten kreator. Itu kalau udah jadi konten kreator memang udah keren banget dan memang harus konsisten Nas gitu ya. Jadi kayak emang harus tiap hari ada postingan-postingan tertentu yang dia create gitu ya, yang memang akan dipost ya, yang akan jadi konsumsi publik gitu. Kalau Mbak sih lebih tidak ke sana ya, bukan. Jadi mengalir saja kebetulan kalau Mbak, makanya apa yang Mbak postingkan atau Mbak bagikan ke halayak ramai, ke rekan-rekan kita itu lebih ke terhadap pengalaman yang mungkin baru setelah Mbak melaksanakan. Kadang suka late post loh Nes kadang ya. Kegiatannya sudah berlangsung tapi Mbak baru siap, baru bisa untuk membagikannya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Lebih kalau Mbak meyakini apapun yang kamu tampilkan itu bermanfaat, meskipun satu orang pasti akan ada yang merasa itu penting dan menyukai itu. Jadi kalau Mbak sih lebih ke pribadi bahwa nggak terfokus harus tiap hari ya. Yang penting apa yang bisa kamu bagikan dan menurut kamu itu bisa bermanfaat, kamu posting saja dan akan mungkin akan dari sekian banyak yang terpikirkan di ketakutan kita itu kayaknya udah basi banget enggak ya. Iya. Karena apapun yang bermanfaat tidak akan pernah ketertinggalan itu. Kadang-kadang kan kita juga mager banget, banyak kesibukan lainnya. Benar. Ya kalau kan? Mbak lebih ke sana. Kadang Agnes makanya save dulu gitu ya. Belum sempat post gitu ya, belum sempat malah sering banget Mbak lakukan. Jadi kadang Mbak simpan dulu beberapa momen-momennya, kemudian pada saat tertentu kita akan bagikan. Lebih ke mungkin hal yang akan kita buat, ada informasi mengenai kegiatannya apa, captionnya thanks to. Makanya sering ada kan kalau misalnya kita ngepost ada caption yang kita buat, kemudian kita tag ke beberapa rekanan yang mungkin terlibat dalam waktu tertentu. Dan ternyata itu pengaruhnya bagus loh Nes. Kayaknya orang-orang tersebut juga menyukai dengan penyebutan kita. Oh, kita mengingat bahwa kita berada di momen yang sama pada saat itu gitu. Nah, atau mereka merasa sangat dihargai terhadap undangan mereka atau beberapa momen yang melibatkan kita di dalamnya. Kalau nggak seperti itu. Kalau udah jadi konten ya, buat konten kreator apalagi kan sudah tergabung di media sosial terutama ya kan. Itu kan orang, duh wanita ini kayaknya so eksis banget kan, ada aja yang dihujat gitu kan, padahal kan sebenarnya kita tuh bagi informasi gitu kan, edukasi gitu ya. Pernah nggak sih pernah banget seperti beberapa pengalaman yang kayaknya kurang nyaman di hati gitu ya. Makin kesini tuh bahkan pasti ada dong Nes ya, pasti ada beberapa momen. Nggak perlu yang hal-hal kadang di orangan sekitar kita aja sih, so artis banget ya, komen-komenan seperti itu. Emang nggak sadar ya kalau postingan itu nggak bagus gitu, hasil fotonya jelek kayak gitu, pakai kamera jelek aja gitu ya, pasti akan banyak sekali muncul. Mbak selalu belajar ya Nes ya, apapun yang kita lakukan, baik Agnes, Mbak ataupun teman-teman kita, mau itu besar akan ada komentar, mau itu kecil akan ada komentar. Bahkan Agnes atau Mbak nggak ngapa-ngapain pun akan ada komentar. Karena pada dasarnya memang ujian salah satu manusia itu adalah kita akan hidup di sekitaran komentar. Tidak akan orang berhenti berkomentar terhadap diri kita Nas. Tidak akan. Mau sebenarnya Agnes punya niat Agnes membagikan ini untuk berbagi informasi. Niat Agnes untuk menjadi host itu akan bisa menjadi pengalaman dan bisa memberikan pengaruh yang baik gitu ya, dan bisa bermanfaat. Tanpa kita sadari kan menjadi manfaat. Itu niatnya kita. Tapi Agnes harus ingat, kita tidak bisa menjelaskan itu kepada orang lain. Mau sebagus apapun Agnes menjelaskan diri Agnes ataupun kita menjelaskan diri kita kepada orang lain, aku tuh ini, niat aku tuh baik, aku tuh maksudnya seperti ini. Orang yang mencintai kita tidak butuh penjelasan itu, karena dia sudah mengenal kita. Tapi orang yang pada dasarnya sudah membenci kita, tidak menyukai kita, maka dia tidak peduli itu. Makanya di Islam ada bilang, ada sebuah quotes yang untuk semua agama ya sebenarnya ya, tidak perlu menjelaskan siapa diri kita. Orang yang cinta kita tidak butuh itu, dan orang yang membenci kita tidak peduli itu. Dan kita harus ingat, Mbak belajar banget, kita hidup kalau target kita adalah pengakuan dari manusia tidak akan pernah selesai, ya kan?
maka tidak perlu memikirkan komentar orang lain kepada kita, bukan kapasitas kita. Agnes dan Mbak tidak perlu memaksakan siapapun untuk mencintai kita. Yang mencintai kita akan mencintai kita, akan menyukai kita. Tapi yang pada dasarnya sudah membenci kita, bukan kapasitas kita untuk memaksa dia agar menyukai kita. Karena bukan tugas kita waktu Agnes dilahirin atau Mbak dilahirin, tugas kamu membuat semua orang menyukai, nggak ada. Jadi bukan tugas kita untuk memaksa semua orang menyukai kita. Maka apapun, salah satu contohnya kecil, memposting sesuatu, kita tidak perlu menunggu bahwa kita ini akan menjadi sesuatu yang orang lain semua sukai, karena nggak bisa sayang, nggak akan bisa semua orang menyukai kita. Tidak apa-apa, fokus saja pada orang yang mencintai kita, yang meyakini bahwa apa yang kita post ini mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman kita, akan bermanfaat untuk rekan-rekan kita, akan bermanfaat untuk teman-teman yang mencintai Agnes. Tapi kalau kita berfokus kepada orang-orang yang menurut kita tidak menyaman dengan hal itu, maka kita tidak akan tergerak untuk berani melakukan itu. Tidak perlu menjelaskan itu, dan bukan kapasitas kita untuk memaksa semua orang menyukai kita. Maka jadilah versi terbaik diri kamu, dengan karakter kamu sendiri, bersinarlah juga, dan tidak perlu meredupkan sinar orang lain. Jadi kamu adalah diri kamu, orang lain tidak akan bisa jadi kamu, dan kamu juga tidak perlu jadi orang lain. Aku kayak sharing session pengalaman pribadi ya. Lisa Teguh. Boleh nih diundang Mutiara Kalbu. Ada ya itu kayak. Ada segmen lagi nih. Ada segmen lagi berikutnya setelah ini ya. Kalau Mbak Lisa ini kan selain sebagai influencer, ini kan juga aktif sebagai juri-juri. Benar, kan, ya. Alhamdulillah. Terus juga masih buka bimbel, Mbak. Alhamdulillah. Benar, kamu jadi tahu ini ya. Iyalah, boleh klik dulu sebelumnya. Mungkin ini cobaan ini. Iya, jadi karena memang benar Mbak basicnya itu di pendidikan ya kan, Mbak S1 pendidikan bahasa Inggris. Jadi emang ibu guru ya. Ya, karena memang Mbak memang suka mengajar dan suka anak-anak sebenarnya. Suka anak-anak, tapi killer nih. Iya, killer. Kamu tahu Mbak Galak. Tahu nih ya. Jadi malu. Iya, jadi apa namanya, kalau semangat kegiatan masih sering alhamdulillah nih. Ini salah satu itu juga Nas yang sering Mbak jadikan konten pada saat momen menjadi pembicara, narasumber, dan juga ini apa namanya jadi dewan juri di berbagai acara kepemudaan. Seperti kemarin beberapa sering, mungkin nanti bisa lihat gitu. Nah, dan masih sekarang walaupun di desa sana masih ada Mbak, sebenarnya bukan dibilang buka bimbel juga ya, cuma namanya guru pasti akan jadi pelajaran tambahan untuk teman anak-anak Mbak gitu ya, anak-anak murid kita. Ya alhamdulillah masih Agnes, masih banyak yang tertarik untuk makin kesini makin banyak yang tertarik untuk belajar bahasa Inggris ya, apalagi dari usia dini, karena memang sesuai dengan tuntutan kebutuhan ya, beberapa mata pelajaran atau mungkin di dunia kerja pun kita masih membutuhkan pembelajaran bahasa asing. Jadi alhamdulillah walaupun sedikit masih banyak anak-anak yang bahkan setelah pulang sekolah tetap interest untuk belajar bahasa Inggris lagi. Jadi mungkin paling itu kesibukan Mbak masih ya, masih mengajar, masih juga mengajar tambahan seperti bimbel tadi. Terus alhamdulillah masih dapat kepercayaan untuk diundang di beberapa momen acara gitu aja. Sering ngisi materi MC ya Mbak ya? Iya, public speaking gitu. Iya benar Nas. Jadi karena basicnya kelihatan ya, kayaknya Mbak mulut semua kayaknya ya, ngomong aja. Iya. Ini kalau Mbak diem tuh kayaknya agak-agak orang tidak percaya. Bukan gitu. Mbak Lisa banget kayaknya ya. Kamu kenapa? Mbak pernah mencoba untuk kalem, terus kamu kenapa sakit gitu ya. Bahkan begitu pada saat Mbak mengaku Mbak sedang kurang sehat pun mereka tidak percaya. Tidak ada momen-momen itu di muka Mbak ya. Karena ngomong aja gitu ya. Kayak ini ya, kayak radio rusak kayaknya ya. Jadi apa namanya, alhamdulillah memang beberapa materi basicnya Mbak tuh memang di public speaking Nas. Jadi kalau sering ngisi narasumber atau maupun pemateri itu Mbak biasa mengisi materi itu di bidang memang public speaking. Kadang juga di kelas motivasi gitu untuk rekan-rekan kita. Jadi paling itu sih memang karena memang basicnya Mbak tuh menyukai sekali dunia public speaking. Makanya waktu itu di apa namanya pas di hire untuk jadi presenter di TVRI itu senang banget, bersyukur sekali karena banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang Mbak dapatkan dari sini gitu. Nah, dan itu bisa Mbak bagi sampai sekarang. Salah satunya ilmu yang Mbak dapatkan dari sini. Masih diterapkan sampai sekarang. Sangat sekali. Baik Mbak Lisa, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu influencer muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.